tanahnya tanah merah. Jadi tanah merah ini cenderung panas ya. Tanaman bawang merah ini memang cara menanamkan gini, ini akar, tetap calon akar yang seperti biasa, atasnya harus dipotong untuk menumbuhkan daun. Kecil pun nggak ada masalah, yang penting kering. Kalau bisa dari panen itu dikeringkan selama minimal 3 bulan sampai 5 bulan pun lebih bagus. Karena apa? Kadar airnya keluar. Bawang merah itu di sawah rata-rata. Di sawah. Kalau di ladang seperti ini, kalau di ladang itu bisa, tapi harus di penanaman itu di bulan Januari, Februari sampai Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Ferry Novianto Channel. Pada siang hari ini saya sedang berada di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan siang ini saya melihat tanaman bawang ya. Tanaman bawang ini karena ini pertumbuhannya kurang bagus, saya edukasikan kepada para petani pemula, bukan petani yang sudah berpengalaman tentang pertanian bawang. Nah, ini tadi ketemu Pak Sunari, pemilik lahannya yang menanam tanaman bawang merah ini ya. Bawang merah ini sebetulnya tumbuhan muda ya, sudah dari bibit. Nah, tumbuhan ini kurang bagus karena ada 2 faktor. Yang pertama faktor kekurangan air, dan yang kedua faktor dari bibit. Faktor dari bibit itu karena kemarin dia ini masih pemula, belum tahu cara menanamnya. Menanamnya tahu guys, maaf, menanam pemirsa, menanamnya tahu. Tapi pemilihan bibit yang bagus itu bagaimana, yang kurang bagus bagaimana. Dan itu yang harus dipahami. Karena apa? Semua tanaman itu bagus dan tidaknya itu tergantung dari awalnya, yaitu dari bibit. Karena apa ya, ini ya, tanaman ini kelihatan kurus. Ini tanaman bawang ini bawang merah ya guys. Bawang merah ini usia 2 minggu. Ini tumbuhnya nggak rata, jadi tingginya nggak rata ya. Baru dapat air 2 minggu ya. Sebetulnya nanamnya ini 3 minggu. Tanaman ini sudah 3 minggu menanam, terus kekurangan air karena ini lahannya lahan kering di musim kemarau, jadi bingung mencari ini penyebabnya apa, pakai formula ya, obat-obatan apa seperti apa gitu untuk menumbuhkan daun. Nggak taunya faktornya banyak sebetulnya, bukannya 2, ada tanah juga ya. Ini guys, yang pertama tanahnya ini kelihatan tanah merah guys ya. Nah, tanahnya ini kelihatan merah ya, tanahnya merah, jadi ini kurang bagus tanahnya ya. Ya, ini tanahnya tanah merah, jadi tanah merah ini cenderung panas ya, cenderung panas. Terus satu itu, kedua kekurangan air ya. Nah, kekurangan air itu harusnya kan disiram, penyiramannya kurang karena kemarin penyiramannya kurang, bingung, akhirnya sekarang dia ini pakai siasat, pakai ini saluran langsung, pakai sprinkle. Nah, ini mengurangi tenaga kerja untuk penyiraman. Nah, itu pakai air mancur yang berputar, itu namanya sprinkle ya, itu sangat membantu. Hanya ditancapkan gitu, mutar sendiri, nanti tinggal mindah ya, orangnya bisa ngerjakan yang lain ya, itu guys. Nah, intinya tanaman itu ada di tanah ya, gitu mas ya. Tanah ini harus perhatikan, satu diperhatikan masalah jenis tanahnya, terus kebutuhan air, terus kembali lagi yang paling bahaya ini guys ya. Ini tanaman bawang merah ini memang cara menanamkan gini, ini akar, tetap calon akar yang seperti biasa, atasnya harus dipotong untuk menumbuhkan daun atau tunas baru seperti ini ya. Lah ini ya, seperti ini. Nah ini guys, nah ini asalnya kan dipotong ya. Nah ini asalnya dipotong ini. Nah ini asalnya kan dipotong ya, bekas potongan ya. Potongan seperti ini ya, seperti ini potongannya, seperti ini. Nanti sudah itu baru luar daun seperti ini, itu harus dipotong guys, harus dipotong. Nah, terus perbedaannya bibit. Bibit itu tidak harus semua apa? Tidak semua harus sama. Karena gini, ada perbedaan. Kecil pun nggak ada masalah, yang penting kering. Kalau bisa dari panen itu dikeringkan selama minimal 3 bulan sampai 5 bulan pun lebih bagus. Karena apa? Kadar airnya keluar, sudah keluar. Kalau ini bibit yang kurang bagus. Karena apa? Bibit ini bibit basah, dari bibit basah langsung dipotong ditanam. Nah, itu kurang bagus, akhirnya hasilnya seperti ini, ya.
kurang bisa maksimal. Kalau bibit nanti sudah kering, ya bibit sudah kering, terus ditanam itu beda lagi. Nah, seperti itu. Meskipun nanti bibit ini sudah kering atau pengeringannya cukup, kadar airnya keluar, itu kembali lagi setelah ditanam itu harus kondisi basah. Tanah harus basah, selalu basah. Minimal seperti ini, guys. Ya, minimal basahnya seperti ini. Nah, kenapa kok harus basah gini? Karena apa? Ini di ladang, bukan di sawah. Biasanya itu bawang merah itu di sawah rata-rata. Di sawah. Kalau di ladang seperti ini, kalau di ladang itu bisa, tapi harus di penanaman itu di bulan Januari, Februari sampai Maret. Maksimal April sudah harus panen, guys. Karena nggak gitu ya, ini kekurangan air seperti ini. Inilah efek tanaman atau menanam atau bertani, tapi belum menguasai ilmunya. Hanya coba-coba, harusnya bolehlah coba-coba, tapi harus dampingi pada ahli yang sudah pengalaman gitu. Kalau belum pengalaman seperti ini kan kasihan, ini buang-buang biaya. Ini udah habis berapa ini? Harusnya pakai penyiraman saja cukup, akhirnya harus pakai obat. Takutnya nanti nggak tumbuh. Kenapa? Ini lama tumbuhnya ini tumbuhnya lama karena apa? Masih basah. Dikira ada penyakitnya, akhirnya beli obat lagi untuk numbuhkan daun. Nggak tahunya pengaruh bibit masih basah, belum waktunya tumbuh, guys. Jadi gitu pengertiannya. Lah tanaman bawang merah ini sebetulnya bukan inti pokok dari perkebunan ini. Ini hanya tumpang sarinya atau tanaman sementaranya, jangka pendeknya. Lah jangka panjangnya ada ini, guys. Lah ini ada tanaman jeruk, ya seperti ini ada, ya. Nah itu sudah tanami jeruk. Nah ini jeruk siam madu, ya ini bibit siam madu. Ya itu baru tanam kemarin. Nah itu baru tanam, ya ini juga masih ada ini. Baru tanam. Ini baru tanam masih kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan, guys. Ini baru tanam. Ya ini. Nah jeruk ini nanti untuk penghasilan panenan jangka panjang. Jangka panjangnya sampai 20 tahun bisa, guys. Jeruk itu rata-rata antara 15 masih bisa. Ya lah jeruk ini nantinya kan untuk penghasilan tahunan ya, bisa 1 tahun. Nah, jadi sementara kasih tumpang sari ini, guys. Ya tanaman itu memang kekurangan air seperti ini, guys. Ya ini ya, tanaman ini kekurangan air. Satu, memang kalau sudah bukan di ahlinya yang belum pengalaman, ya ini satu kekurangan air. Terus kedua perawatan. Gulma ini di sini harusnya kan bersih semua, guys. Menurut saya harusnya dibersihkan semua. Gulma seperti ini kan nggak boleh, harus dibersihkan, guys. Ya ini harus dibersihkan supaya nggak ganggu. Kalau seperti ini kan mengganggu sekali ini lah. Kalau dibersihkan seperti ini ya, nah gulma kan hilang ya. Akhirnya apa? Tidak mengganggu tanaman. Ya ini kan tanaman sudah kekurangan air, terus kekurangan pembersihan gulmanya, keganggu gulma. Jadi akhirnya ya ini tidak bisa maksimal. Tapi saya coba gini, guys, kan nggak kelihatan ini ya. Nah, lalu kalau dibersihkan gini kan kelihatan, guys. Ya ini ya, loh. Ini kalau gulma sudah gini aja mati kok gulma ini. Nah, sudah mati lah, kan kelihatan. Nah, kalau ini kan sudah kelihatan nanti loh. Kan beda, tanamannya kan kelihatan, guys. Ya itu tadi. Satu perawatan, pemilihan bibit, kedua tanah, sistemnya. Nah, sama harusnya bagaimana gitu ya. Seperti ini kan sudah kelihatan bersih. Jadi memang tanaman ini nggak bisa maksimal karena apa? Kekurangan air, kurang perawatan karena masih baru ya. Nah, satu contoh ini, guys. Nah, ini. Nah, ini perbedaannya. Kalau kekurangan air, ya ini, Mas, kameramen bisa didekatkan. Ya, lah ini. Ini sudah segini ya. Kurang lebih 20 cm ya tingginya, 20 cm, ini ada 15 gak rata. Terus ini masih tumbuh. Ini mau baru tumbuh. Ya. Otomatis ini kan sangat merugikan gitu loh. Ini hasilnya kayak bisa maksimal. Ya, ini hasilnya minimal. Kalau seperti ini bisa balik modal aja sudah bagus ini, guys. Kan sebetulnya aman-aman ya. Nah, itu ya makanya itu untuk mengurangi gagal panen akhirnya apa? Ya itu petaninya ngasih air, selang air pakai sprinkle, jadi mutar sendiri sana, guys. Ya. Nah, ini saya lihat ke sana. Memang penyiraman sebetulnya siang hari itu kurang bagus karena apa? Airnya menjadi panas atau nanti bersamaan dengan penguapan, guys. Ya, ini nah, penguapan. Nah, ini akhirnya apa? Ya kalau gini kan susah. Nah, itu mulai menancapkan Pak Sunarinya, menancapkan sprinkle.
Ya, ya ini. Ya, ini harus betul-betul diperhatikan airnya ini. Kurang banyu Pak Mudin? Pak Sun? Kurang banyu. Kurang banyu. Tadi ini Dari awal kurang banyu kan. kurang banyu ya, terus bibitnya barang salah pemilihan bibit ya. Bibit si iki siapi. Ki Bibit sing sebelah kene, sing sebelah kono bibit basah. bibit basah dadine kurang apik. Loh, teles. Bibit basah guys. Ya ini Pak Sunari, pemilik tanah. Sekarang baru mengetahui dari temannya bahwa ini harus disiram terus. Harus Kurang banyu. kurang air guys. Jadi cukurnya itu loh tidak Merata. Ya, cukurnya lemahnya kurang teles. Nah, itu guys. Jadi intinya kekurangan air itu begini. Jadi jangankan tanaman, manusia pun kekurangan air juga lemas ya. Karena yang diserap ini air. Ya ini kalau susah seperti ini. Ini masih masih pertama nanam ini apa sudah sering Mas Sunari? Pertama. Oh, masih pertama. belajar. Oh ini guys, ini masih belajar katanya, masih sekali. Ya ini namanya petani. Pemula. Nah, belajar pemula katanya. Jadi gini, petani itu belajarnya kadang-kadang ada yang otodidak. Yang penting ditandur aja wis, ditanam aja. Panen iso berhasil yo syukur, gak berhasil yo nanam maneh. Kan udah modern Pak Sunari ya. Nggih. Wis, pokoknya sepenting nanam. Jadi intinya pokoknya menanam, ditanam terus. Laku berapapun tetap nanam lagi. Sekarang rugi ya nanam lagi, rugi nanam lagi, nggak mungkin rugi ini langsung berhenti, tetap tanam lagi guys. Jadi yang di sini ini harus ada drum-drum ini untuk tandon air ya. Tandon air. Tandon air ya, itu hiburannya loh itu. Seperti orang bermain. Karena apa? Itu orang sudah capek. Kalau menyiram sekian ini ya capek kalau sendirian. Apalagi mikir biaya obatnya guys. Nah ini. Ya ini ya. Ya ini ada air di sana. Ya ini. Kemarin masih belum pakai sprinkle, Ya. pakai gembor. Oh, pakai manual. Pakai manual, pakai gembor ini. Waduh, capek. Berapa jam? Capeknya minta ampun. Satu malam suntuk. Nah, nyiram guys. Nah, sebelum ada sprinkle pakai ini ya. Sebelum pakai sprinkle begini. Hasilnya tidak teles. Hasilnya tidak kurang basah. teles, akhirnya berambangnya cungit-cungit, tidak mau dhuwur. Ini seperti busung lapar ya guys ya. Kena busung lapar seperti. Ya, ini kalau nyiram seperti ini kan ya capek. Nah, kalau sprinkle itu kan sangat membantu guys. Ini tanahnya kan tanah merah, tanah berpasir, jadi tetap menyerap air ini. Tidak Sangat bisa menyerap. sangat menyerap air. Ini untuk tandon airnya. Jadi kalau malam diisi, ini siang malam diisi ya. Siang malam diisi untuk Penyiraman. Ya. penyiraman. Namanya Sebelum petani, pakai ini solusinya sprinkle, petani. sekarang pakai sprinkle. Boyoke rada aman. Semalam suntuk setiap 2 hari sekali. Enggak tiap hari siram. Enggak. Kalau tiap hari kenapa? Boyoknya tidak kuat. Harusnya tiap hari ya. Harusnya tiap hari. Nah, ini guys, ini kesalahan bukan dari faktor alam saja, juga faktor manusia. Karena petaninya kalau tiap malam tidak mampu untuk menyiram ini, yang sebetulnya mampu ya, tapi tenaganya mungkin capek atau pikirannya lelah, itu guys. Jadi, oke guys, terima kasih. Sementara sampai di sini dulu tentang edukasi tanaman bawang merah yang satu kesalahan kekurangan air, yang kedua kesalahan pemilihan bibit. Jadi makanya kalau sebelum melakukan sesuatu, kalau bisa belajarlah dulu kepada ahlinya, jangan langsung mencoba-coba seperti ini. Kalau ini memang orangnya suka eksperimen, gagal apa kata nanti, yang penting berusaha dulu. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Iki tukang eksperimen nih. Anjene salah mongso asline. Mau rendeng aja. Iya.
Ayo mau ngisi dalam mongso nanti. Tapi lah kepinginan gak kena ditahan.